pemirsa Intens Investigasi. Kebaikan hati Raffi Ahmad memang tak pernah surut, apalagi ketika menyangkut orang-orang di sekitarnya. Kepeduliannya terhadap sesama tak hanya jadi cerita, tapi terbukti lewat tindakan nyata yang tulus dan menyentuh hati. Salah satu momen yang baru-baru ini mencuri perhatian adalah ketika Raffi memberikan bantuan finansial untuk pengobatan ibunda dari aktris Chika Jessica yang tengah berjuang pulih dari stroke. Lalu seperti apa kisah mengharukan ini terungkap lewat unggahan Chika di media sosial, di mana ia menuliskan ucapan terima kasih yang begitu menyentuh kepada Raffi. Seperti apa pula dengan hati penuh rasa syukur, Chika menceritakan bagaimana Raffi yang dikenal sebagai sahabat dan rekan yang selalu baik hati, bersikeras membantu, hingga akhirnya mentransfer sejumlah uang untuk biaya pengobatan sang ibunda. Selain itu, lalu seperti apa juga Raffi tampak melakukan kebaikan lain yang tak kalah mulia. Salah satunya adalah memberikan modal usaha kepada sang driver pribadi yang telah setia bekerja dengannya selama lebih dari 20 tahun. Dan bagaimana pula, Raffi belum lama ini juga sempat membagikan momen haru penuh kebahagiaan, di mana Raffi menghadiahkan sebuah restoran untuk Mama Ami sebagai bentuk cinta dan penghargaan untuk sang ibu. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kebaikan hati Raffi Ahmad memang tak perlu diragukan lagi. Kepeduliannya terhadap orang lain terus terbukti lewat berbagai aksi nyata. Salah satu yang baru-baru ini mencuri perhatian adalah ketika Raffi membantu aktris Chika Jessica untuk pengobatan sang ibunda yang tengah dalam pemulihan sakit stroke. Kisah itu terungkap melalui unggahan Chika di media sosial. Dalam postingannya, Chika mengucapkan rasa terima kasih mendalam kepada Raffi Ahmad yang secara tulus telah mentransfer sejumlah uang untuk membantu biaya pengobatan ibunya. Dengan penuh haru, Chika menulis, "Ma, Chika dititipin rejeki dari orang baik yang semua orang udah pada tahu, teman, sahabat, partner yang sangat luar biasa dari dulu punya sifat baik dan gak pernah punya pikiran jelek sama orang, yaitu Raffi Ahmad. Aku memutuskan akhirnya menerima, karena ini adalah rejeki untuk biaya berobat mamahku yang masih berjuang untuk terus sembuh. Meski tanpa transfer pun, semua orang tahu beliau punya hati yang mulia dan baik," tulis Chika Jessica. Selain itu, saat ditemui oleh tim Intens Investigasi, Chika Jessica juga membagikan kabar bahagia mengenai kondisi sang ibunda yang kini sudah menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Meski belum pulih sepenuhnya, Chika mengaku bersyukur atas semua doa dan dukungan yang mengalir. Menurut Chika, sang ibu yang sempat mengalami stroke kini sudah jauh lebih baik. Ia menjelaskan bahwa meskipun belum 100% pulih, setidaknya 80% kondisi sang ibunda sudah membaik. Hanya sekitar 20% yang masih menunjukkan gejala seperti nada bicara yang belum sepenuhnya jelas dan kosakata yang belum lengkap. Chika juga menyebut bahwa perkembangan kesehatan sang ibu sangat cepat. Bahkan belum genap sebulan setelah menjalani perawatan, sang ibunda sudah mengalami kemajuan luar biasa. Setelah keluar dari rawat inap, hanya seminggu kemudian sang ibu kembali kontrol ke rumah sakit dan mengejutkannya sudah bisa berjalan tanpa bantuan kursi roda. Alhamdulillah ya, berkat semua doa-doa teman-teman semua, netizen gitu yang tahu berita aku,
Alhamdulillah mamaku udah sembuh meskipun nggak 100%, karena kan kalau misalkan stroke itu kan yang rusak kan syaraf. Nah, syaraf itu kan ibaratnya tuh kabel yang error. Terus kalaupun sembuh tuh pasti kan masih ada yang error-errornya. Tapi ya kalau dari 100% itu aku lihatnya sih 80%. 20%-nya tuh masih kayak kalau ngomong nadanya udah benar, misalkan mau kemana, kalau nggak ngomongnya hanya itu mana gitu, jadi masih belum ini banget, tapi ada kata-kata yang jelas pun ada, mau minum gitu udah benar. Cuman kata-katanya belum full 100% banget lah. Alhamdulillah mamaku tuh nggak nyampe sebulan tuh perkembangannya tuh bagus banget. Jadi setelah keluar dari rawat inap itu seminggu kemudian kan harus kontrol. Nah pas seminggu kemudian harus kontrol itu masuk ke ruangan dokter, mamaku udah jalan, udah nggak pakai roda gitu. Makanya dokternya aja kaget, ibu jalan katanya gitu. Terus wah ya, hebat katanya gitu, luar biasa. Tak hanya itu, Chika Jessica menceritakan bahwa kini sang ibu hanya perlu mengonsumsi obat 1 kali sehari. Menurutnya, ini adalah tanda besar dari kemajuan kondisi kesehatan sang mama. Ia pun merasa bersyukur diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa melewati masa sulit tersebut. Chika mengungkapkan bahwa proses pemulihan ibunya berlangsung kurang lebih 1 bulan. Padahal, menurut penilaian dokter, kondisi ibunya cukup kompleks karena memiliki riwayat penyakit ginjal dan lainnya. Dokter pun tidak pernah secara spesifik menyebut stroke yang diderita ibunya termasuk kategori ringan atau berat. Justru karena adanya komplikasi, dokter memperkirakan masa pemulihan bisa memakan waktu 6 bulan hingga 1 tahun. Namun, kenyataan berbicara lain. Sang ibu justru menunjukkan perkembangan pesat dalam waktu singkat. Jadi dari obat-obatan pun, kan yang tadinya obat syarafnya itu yang diminum 1 hari 2 kali, sekarang dikurangin jadi 1 hari itu 1 kali. Jadi aku kayak, benar-benar dikasih kesempatan sama Tuhan gitu. Iya kayaknya kok aku ternyata berhasil melewati ini gitu. Kurang lebih ya sampai yang 80% ini sebulanan deh ada. Mungkin karena itu kalau dokter sih nggak bilang stroke ringan apa stroke berat ya. Kalau orang kan suka itu stroke ringan apa stroke berat. Kalau stroke ringan tuh biasanya cepat sembuh lagi, bisa sembuh lagi. Kalaupun mama stroke ringan bisa sembuh seperti awal tuh kayak dengan kondisi mama yang udah ada ginjal dan penyakit lainnya, jadi nggak mungkin cepat dan sembuhnya total banget gitu. Jadi sebulan itu adalah pencapaian luar biasa karena bayangan dokter sama pengalaman teman-teman yang pernah punya saudara atau rekan yang stroke itu 6 bulan, setahun kayak gitu. Aku juga udah mempersiapkan diri aku untuk 6 bulan ke depan aku bakal gini nih. Kalau nggak setelah keluar dari rumah sakit selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan ini aku bakal menghadapi mama yang terbaring di kasur gitu kan. Enggak loh, aku tuh kaget mama pulang ke rumah tuh udah nunjuk-nunjuk tanaman harus disiram gitu-gitu. Aku juga kaget, luar biasa sih. Chika Jessica juga mengaku bahwa dirinya sempat diliputi rasa cemas dan deg-degan saat pertama kali sang ibu mengalami serangan stroke. Saat itu, kondisi sang mama tampak baik-baik saja, sehingga kejadian tersebut cukup mengejutkan baginya. Sejak saat itu, Chika pun menjadi lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga kondisi ibunya. Ia mengatur jadwal kerjanya agar tetap bisa mendampingi sang mama. Jika kondisi ibunya sedang stabil dan sehat, Chika berani mengambil tawaran pekerjaan. Namun jika sedang drop, ia hanya menerima job syuting yang waktunya tidak terlalu menyita, karena sang mama pun kerap ikut menemaninya bekerja. Chika juga menjelaskan bahwa sang ibu mengalami penyumbatan di otak dan harus rutin mengonsumsi obat pengencer darah serta obat tekanan darah tinggi untuk menjaga kestabilan tensi. Ia pun secara ketat mengatur jadwal minum obat sang ibu dan memastikan semuanya berjalan sesuai anjuran dokter. Baginya, menjaga mama adalah prioritas utama, apalagi setelah melewati masa kritis yang membuatnya semakin menyadari betapa berharganya kesehatan dan kebersamaan keluarga. Aku tuh masih deg-degan karena yang waktu pas mama kena serangan itu kan lagi kondisi lagi baik-baik aja, lagi sehat-sehat banget, lagi nggak ada yang
misalkan dari mamanya demam dulu, lemas dulu gitu tuh nggak ada. Jadi benar-benar, jadi kalau misalkan lagi biasa pun mama, aku juga suka was-was, aduh mama kecapean nggak ya ikut aku syuting, ikut kan karena aku ajak-ajak terus kan, nggak pernah aku tinggal. Jadi takutnya tiba-tiba pas lagi happy tiba-tiba amit-amit gitu ya, mama kena gejala lagi, aku juga takut ya. Jadi lumayan membatasi sih, jadi aku pun mengikuti lihat sikon mama, kalau misalkan mamanya lagi sehat yaudah deh aku berani ambil tawaran yang ini. Kalau mamanya lagi agak masih lemas, aku cuma ngambil tawaran yang ini aja, yang syutingnya cuma sebentar waktunya kayak gitu, karena aku merasa mama kayak gitu juga capek karena ngikutin aku sih, karena kan mama waktu itu penyumbatan otak, jadi di otaknya kesumbat, ada penyumbatan, dan sekarang kan dikasih obatnya adalah obat pengencer darah. Jadi supaya yang sumbatan ini tuh dia encer segala macam, jadi nggak kesumbat lagi. Terus obat darah tinggi supaya tensinya enggak 180 lebih, 200 amit-amit jangan sampai. Jadi pengobatannya aku itu bener-bener yang jaga obat-obatan mama tuh aku juga sempat keluar kota kemarin, aku udah pisahin ke kakakku, bilang ini nanti mama minum yang pagi ya, ini yang malam, aku bilang mama minum ya, nanti jangan nggak minum. Mamaku kalau dikasih obat nangis, minum terus gitu, ngomongnya kayak anak kecil, terus. Iya, untuk mama kasihan Cika nanti kalau mama nggak sehat, gitu kan, kalau mama sakit lagi. Jadi aku menghindari terjadi penyumbatan lagi. Jadi kata dokter jangan sampai ada sumbatan lagi, makanya kita kasih obat pengencer. Sama jangan sampai tensinya naik lagi, makanya harus rutin minum obat tensinya. Selain cerita haru Cika Jessica akan kebaikan Raffi Ahmad, lalu seperti apa Raffi juga melakukan kebaikan lain yang tak kalah mulia. Salah satunya adalah memberikan modal usaha kepada sang driver pribadi yang telah setia bekerja dengannya selama lebih dari 20 tahun. Selamat untuk Intense Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Pemirsa Intense Investigasi, Raffi Ahmad dikenal sebagai seorang selebritis yang sukses, kaya raya dan tajir melintir. Selain dikenal sebagai aktor, presenter, penyanyi, hingga utusan khusus presiden, Raffi juga dikenal sebagai seorang pengusaha sukses. Namun, di balik kesuksesannya, Raffi juga dikenal sebagai sosok yang peduli dan baik hati terhadap orang-orang di sekitarnya, termasuk para karyawannya. Mang Ading, sopir pribadi Raffi, adalah salah satu karyawan yang telah bekerja untuk Raffi selama 27 tahun. Mang Ading telah menjadi bagian penting dari keluarga Raffi dan ia sangat menghargai loyalitas dan dedikasi Mang Ading. Sebagai bentuk apresiasi atas jasa dan loyalitas Mang Ading, Raffi pun sempat memberikan modal untuk membuka rumah makan beberapa waktu yang lalu. Raffi berharap dengan membuka rumah makan ini, Mang Ading dapat memiliki usaha yang stabil dan dapat menopang kehidupan keluarganya ke depan. Ya, Mang Ading ini udah kerja lama, hampir 20 tahun lebih, 25 tahun. Jadi hari ini dia udah kesehatannya udah kurang oke, udah suka sakit-sakitan. Selama ini nyetir aku, nyetir mama, karena kesehatannya udah mulai menurun. Jadi daripada kenapa-napa dibukain aja usaha buat Mang Ading. Nama di Jakarta Aldi. Nama dia mau di Garut, mau di Jakarta. Ya kan, ngajarin mau di Garut ya. Biar lebih dekat aja di sini. Oh, biar lebih dekat. Ya kalau yang dekat-dekat dia masih bisa nyetir. Tapi kalau udah yang jauh-jauh takutnya dia suka seset ya. Ya seset. Jadi ya dibukain ini usaha. Ini makanannya nih, tuh. Ini ada Mama Ami, ini makanannya apa aja, Mas? Ayam, goreng, ubi, Tuh. cepat. Jadi ini pas sama usaha aku di depan, itu pinggiran tuh rojo sambal, seberangnya ini, gitu. Siapa tahu ke tempaan lah bahasa Sundanya itu ke apa namanya? Ke Cipratan. Nah, ini namanya warung nasi sultan. Nah kita juga ada nasi goreng, jadi kita senang kalau UMKM murah meriah tapi bisa mensejahterakan orang. Ayam, iya kalau ini kan emang warteg lah, warteg tapi versi bersih gitu, lihat di dalamnya tuh.
Jadi ini warteg sebenarnya warteg, tapi versi bagus lah gitu kayak Rojo Sambal gitu. Kalau ini lebih bagus dari Rojo Sambal sebetulnya. Cuman ya biar lah ini siapa tahu Mang Hadi ini toko pertama ini sukses. Jadi nanti dia bisa buka di Garut. Dia biar belajar bisnis. Kan dia udah lama mengabdi udah 20 tahun lebih. Sama Raffi dimodalin bikin warung biar depan-depanan sama Rojo Sambal gitu. Tapi ini warungnya warung Sunda gitu. Jadi support lah ya dia, saya support loh. Bentuk apa ya, penghormatan, apresiasi kepada karyawan yang udah paling senior gitu. Setelah sebelumnya membantu sang driver, Mang Ading, dengan membukakan usaha, Raffi Jukta mengungkapkan rencana mulia lainnya. Menurut Raffi, ia berkeinginan untuk membukakan usaha bagi karyawan-karyawan yang telah bekerja lama dengannya. Bagi Raffi, kebahagiaan sejati bukan hanya soal pencapaian pribadi, tapi juga ketika ia bisa berbagi dan membantu kehidupan orang lain menjadi lebih baik. Langkah Raffi ini pun menuai banyak pujian dari publik sebagai bentuk nyata bahwa kesuksesan terasa lebih lengkap saat bisa membawa manfaat bagi sesama. Coba kasih tahu makanannya apa aja. Tempatnya gini sederhana aja. Berarti kayak Rojo Sambal gitu ya? Iya, nambah kali. Nanti juga aku rencananya karyawan-karyawan aku yang udah lama kerja di Rans, ya maksudnya supir aku, ART dan lain-lain. Nanti aku bukain Rojo Sambal di kampungnya mereka. Jadi mereka punya sambal biar semangat semua. Karena aku kalau kayak gini-gini support UMKM sama senang aja gitu bisa buat orang. Kalau yang ini khusus, karena Mang Hadi penghadiahnya paling lama, dia khusus sendiri. Warung Nasi Sultan. Kalau nanti mungkin kayak Lala, Mary, Sensen, terus orang-orang Salim, supir aku yang udah lama itu caranya di daerah-daerah masing-masingnya nanti aku cobain Rojo Sambal aja kan. Jadi mereka aku ajarin berbisnis. Ya apapun bentuknya sebenarnya kembali ke kita sih, kalau niatnya kita memang membantu ya apapun sarananya, apapun uluran tangannya ya yang penting niatnya kita untuk bantu orang gitu, nggak jadi masalah. Raffi Ahmad menunjukkan perhatiannya kepada karyawan-karyawannya. Sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, lantas seperti apa juga Raffi Ahmad belum lama ini juga sempat membagikan momen haru penuh kebahagiaan, di mana Raffi menghadiahkan sebuah restoran untuk Mama Ami sebagai bentuk cinta dan penghargaan untuk sang ibu. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Tak hanya menunjukkan perhatiannya kepada karyawan-karyawannya, sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, Raffi Ahmad juga belum lama ini membagikan momen haru penuh kebahagiaan bersama sang ibunda tercinta, Ami Kanita. Dalam sebuah kejutan manis, Raffi menghadiahkan sebuah restoran sebagai bentuk cinta dan penghargaan untuk sang ibu. Momen ini terjadi setelah kepergian Mami Popon, yaitu nenek Raffi. Kehilangan tersebut membuat Raffi merenung dan menyadari bahwa kesibukan selama ini sempat membuatnya kurang memberi perhatian penuh kepada sang ibu. Dari sanalah timbul tekad dalam dirinya untuk lebih hadir dan memberikan cinta yang nyata untuk Mama Ami. Sebagai ungkapan rasa cinta dan bakti, Raffi pun menghadiahkan sebuah restoran kepada Mama Ami. Sebuah simbol bahwa kasih sayang tidak hanya sekadar ucapan, tapi juga bisa diwujudkan dalam bentuk nyata. Secara eksklusif, Mama Ami pun memperlihatkan restoran yang kini menjadi milik dan kebanggaannya. Usaha terbaru yang diberikan Raffi sebagai persembahan cinta untuk sang ibu tercinta. Alhamdulillah Mama hari ini udah mulai enakan, kesehatan udah mulai pulih kembali dan harus meneruskan beres-beres lagi di restorannya Mama. Yuk ikutin ya.
Nah, ini suasana restorannya udah 99% sih, tinggal lagi beres-beres sistemnya gimana. Terus udah gitu ngatur-ngatur nanti menunya seperti apa. Jadi 99% lah, tinggal coming soon aja gitu. Ini nanti buat nyimpan pastry-nya, karena nanti ada beberapa sih pastry tapi nggak terlalu banyak. Terus ini mama ada kopinya. Ini ada kopinya. Ini lagi pada training bikin minuman-minumannya nanti seperti apa gitu kan. Terus kayak gini. Terus ini ada Nisha lagi bikin menu, lagi bikin menu ya, Anissa ini. Nah, tuh ada Andika, pokoknya semua anak-anak yang ngatur gitu. Ini ruangan belakangnya. Ini ruangan sini, ruangan tengahnya kayak gini. Terus ada terasnya juga. Gitu. Mau naik ke atas yuk, kita naik ke atas ya. Nah, ini bagian atas, ini terasnya dulu ya. Ini tempat duduk aja, tempat duduk makan. Ya kayak di situ buat di luar nih, kayak gitu. Ada musolanya. Ini bareng-bareng semua, ada Nisha, ada Nanas, ada uang tabungan saya, ada dari Raffi, kita bareng-bareng semuanya gitu. Jadi nggak sendiri Raffi, kita semua kan seneng lah punya usaha bareng-bareng gitu. Jadi Raffi tapi pencetusnya, mah bikin apa ke restoran atau apa, tadinya sih udah mama udah tua, udah umur segini, udah ya nggak mau banyak urusan lagi, tapi pikir-pikir ya udahlah gitu kan, seneng sama anak-anak, yang penting Nisha, Nanas, Raffi nanti tahu bagaimana usaha restoran tuh seperti apa, kan menambah wawasan juga, pembelajaran buat mereka. Jadi ya udah ayo gitu. Ya kita senang sih kalau lagi makan gitu kan di sebuah restoran tuh, ih lucu ya restorannya, ih pengen ya punya restoran, suka gitu kadang anak-anak kan gitu. Jadi pas Raffi ya udah tuh bikin gitu, ya udah kita bareng-bareng semuanya gitu. Ini sekitar 5 bulan sih, dari mulai kita renovasi, siapin semuanya ada 5 bulan. Makanannya ya campur, ada makanan Indonesia, ada Western, ya campur sih, ada pastry-nya juga. Pokoknya saya pengennya makanannya tuh satu-satunya harus enak gitu. Aduh, namanya aja udah Mama Ami ya, aduh nanti sedikit saya dibully gitu kan. Jadi udah harus enak terus, harus selalu kontrol, jaga seperti apa kualitasnya, harus enak gitu. Makanan Bandung ada sih campur-campur lah, pokoknya ada soto Bandung gitu kan, terus udah gitu ada pokoknya yang enak-enak lah pokoknya, karena kita kan senang makan gitu ya, jadi pokoknya harus enak, entah tuh itu dari daerah mana, pokoknya enak aja gitu. Benernya maksudnya dari setelah neneknya nggak ada, ya mungkin dia lebih bermakna gitu. Oh ternyata kehilangan nenek tuh seperti ini ya, apalagi kehilangan ibu gitu kali, ibaratnya seperti itu. Jadi mungkin ya udah, berarti kayaknya ibu tuh ya memang kita harus lebih peduli sama ibu, kayaknya begitu kan. Ya alhamdulillah sih, bersyukur aja sih, bersyukur ya apa yang udah didapetin ya dijaga, ditingkatin, ya lebih ke bersyukur aja lah kita. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi.